Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita awali doa pagi hari ini dengan membaca Amsal pasal 22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, bila kena celaka, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara dan menjauhi, siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Lihatlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hari orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Amsal-amsal orang bijak. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu, dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mari bersama-sama kita hampiri Tuhan kita bangun satu keintiman kita kepada Tuhan. Saya percaya di saat kita membawa hati kita, menyenangkan hati Tuhan dengan korban pujian, ucapan syukur, penyembahan kita kepada Dia, Tuhan hadir di atas setiap pujian dan penyembahan umatnya. Mari bersama-sama kita datang pada Tuhan kita dengan penuh ucapan syukur. Satu hati, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan
untuk kami bisa datang tinggal dalam hadirat Tuhan, membangun satu persekutuan kami yang terindah dengan Bapa kami yang baik. Kerinduan setiap kami Tuhan untuk membawa korban ucapan syukur kami yang menyenangkan hati Tuhan dengan penyembahan kami kepadamu. Bawa kami lebih lagi melekat, mendekat kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, ku mengasihimu Yesus. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ini doa kami Tuhan, sama-sama ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari bersama-sama katakan amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu.
Engkau Tuhan. Haleluya. Ya naralama syanaralamo. Haleluya. Segenap hati, ya nama syanaralamo. Haleluya. Segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan, buat segala perlindungan-Mu Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syara baba bara masyandaramu, inara masyanda. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi semakin mendekat kepada-Mu, masuk di dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Membawa korban syukur kami yang menyenangkan hati Tuhan di mesbah-Mu ya Allah kami. Sikarabasandara, satu hal yang narabasandara. Yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat. Katakan dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari engkau yang mengasihi Tuhan katakan dalam hatimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sama-sama angkat tangan kita bersama-sama katakan haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi dan kita sembah Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku sekali lagi kita sembah, kita bangun mezbah yang terindah kepada Tuhan kita. Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, ya naralama syana naralamu, hina naralamu, syana naralama ralamu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat segala yang terbaik. Hidi lama syanda hina naralamu luri. Oh,
Sungguh kami berterima kasih atas segala yang terbaik. Diralabaralabaralaba syada, kanaralama syana nanamu, syada baralabaralabaralabaralabaralabaralabar, kinaralaba syada baralabaralabar. Oh Rabba syada, biarlah saat ini Tuhan kami bangun mesbah, kami taruh seluruh pengharapan kami kepada Yesus. Kami percaya saat kami taruh seluruh pengharapan kami kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Kami percaya bahwa pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Sikata karabasyada barang, kami akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus menyatakan di dalam seluruh aspek kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Sakarabasyada baralabata karalabata. Oh Rabasyada, kecap segala kebaikan Tuhan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Biarlah pujian ini jadi seruan kami kepada-Mu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Percaya, angkat tangan kita sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi serukan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami hendak mendengar sebagian firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kami, Bu Anes Maria. Kiranya Engkau urapi lidah bibirnya Tuhan. Engkau materialkan firman-Mu Tuhan. Engkau juga Tuhan urapi Tuhan firman yang akan disampaikan Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan, Engkau jamah setiap hati, bukakan telinga kami Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu pedang roh Tuhan. Engkau memberkati firman-Mu saat ini Tuhan. Sembunyikan Tuhan
Ibu Gembala kami di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Kami sambut akan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Di Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ada di luar Indonesia, saya ucapkan selamat siang, selamat sore semuanya. Saya berdoa kita semua boleh sehat, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, terlebih sudah diberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus. Hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita masih terus, saudara, sedang merenungkan dan menghayati, bahkan sebagian besar dari kita menjalankan puasa raya ya. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum pernah berpuasa, mari kita boleh saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema puasa yang menggetarkan hati Tuhan. Ya, saudara, ketika saya mempersiapkan, saya berdoa, Tuhan menaruh saudara peristiwa yang luar biasa, yaitu bagaimana ketika satu bangsa yang sangat kejam, sangat keji, saudara, khususnya kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, bangsa Nineve, yang seharusnya dihukum, saudara, seharusnya dipunahkan, tetapi ketika mereka merendahkan diri, mereka berpuasa, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, hari ini mari kita melihat, saudara, pembacaan yang pertama. Kita akan lihat lebih dahulu dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Nineve, sesuai dengan firman Allah. Nineve adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Nineve akan ditunggang balikan. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, di bagian yang pertama kita melihat bagaimana ketaatan setelah hajaran. Ya, kalau kita membaca sudah dari pasal yang pertama, bagaimana Tuhan sudah memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi ke kota Nineve untuk membawa peringatan hukuman atas bangsa ini. Tetapi Yunus tidak taat. Saudara-saudara sekalian, dia pergi ke Yafo, ya, lalu kemudian di sana dia naik kapal, saudara, menuju Tarsis. Satu posisi, saudara, yang sangat bertolak belakang. Dan kita tahu semua bagaimana kisah ketika Yunus tidur di bagian yang paling bawah di lambung kapal. Saudara, dia berpikir bahwa manusia, bahkan Tuhan mungkin dia anggap tidak akan bisa menemukan dia. Dan saudara, kedamaian seringkali dianggap sebagai satu hasil hubungan kita baik dengan Tuhan. Padahal ada kedamaian yang palsu. Kita lihat bagaimana Yunus dikatakan bisa tertidur nyenyak di tengah-tengah segala pemberontakan dan ketidaktaatan. Jadi saudara, kalau ada orang yang berkata, oh saya ini hidupnya damai, saya ini hidupnya tenang, belum tentu saudara kedamaian itu hasil daripada dia hidup takut akan Tuhan. Jadi bisa jadi ada kedamaian yang palsu, ya, seperti yang dialami oleh Yunus. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang sedang hidup di dalam ketidakbenaran, apakah dalam hal uang, apakah dalam hal seksual, saudara, dan hal yang lain. Mungkin dia juga bisa tidur dengan tenang, tidur dengan damai. Nah, apakah itu berarti bahwa orang ini hidup dalam kebenaran? Belum tentu, bukan?
Jadi sudah kita bisa melihat bagaimana ketika di tengah segala ketidaktaatan Yunus bisa tidur dengan nyenyak, Tuhan mendatangkan satu angin badai yang luar biasa, menggoncangkan kapal di mana Yunus tumpangi bersama dengan begitu banyak orang yang ada dalam kapal tersebut. Ya, sampai kapten kapalnya bingung, saudara, akhirnya dibuang undi, wah jatuhlah ternyata gara-gara Yunus ini. Yunus berkata, udah lemparkan aku aja ke dalam laut gara-gara aku ini ya yang berdosa. Dan Yunus masuk ke dalam perut ikan. Atas perintah Tuhan, sudah atas kehendak Tuhan, Tuhan mendatangkan ikan. Saudara, betapa kita sedang diperhadapkan kepada satu kenyataan bagaimana binatang seringkali lebih taat daripada manusia. Yunus, seorang hamba Allah, bisa tidak taat. Tapi binatang ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk menelan Yunus, tidak memakannya, saudara, ya, hanya menelannya. Dan ikan itu taat. Selama 3 hari, Yunus berada di dalam perut ikan, disitulah dia bertobat. Sudah bisa bayangkan ya, di dalam perut ikan anyirnya seperti apa. Biasanya kita makan ikan, ini ikan makan Yunus. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah Yunus bertobat, minta ampun, lalu kemudian atas perintah Tuhan juga, kita bisa melihat saudara Yunus keluar dari perut ikan. Ya, nah ini saudara, kira-kira Yunus keluar dari perut ikan, tentu ini juga atas kehendak Tuhan. Yunus tidak mati, saudara, Yunus dipelihara Tuhan di dalam perut ikan. Nah, setelah itulah baru Tuhan memberikan perintah yang sama, perintah untuk kedua kalinya, untuk pergi ke Nineve, kota yang besar, dan menyampaikan kepada bangsa Nineve satu seruan bahwa bangsa ini akan dihukum 40 hari lagi, akan ditunggang balikan. Yunus memberitakan firman, saudara, kepada bangsa Nineve yang sangat besar itu. Coba, ya, jadi saudara lihat Yunus sekarang, saudara, karena sebetulnya kalau mau bilang karena terpaksa ini ketaatan setelah hajaran, ya, begitu datang satu pengalaman yang begitu membuat orang kapok, saudara, ya, sampai diterjunkan ke dalam laut, ada di dalam perut ikan, pasti itu satu pengalaman yang sangat tidak enak. Tapi itulah yang pada akhirnya membuat Yunus taat. Jadi saudara, Yunus membawa berita kepada bangsa Nineve bahwa Tuhan akan menunggang balikan kota ini 40 hari lagi. Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai Yunus baru taat setelah mengalami hajaran. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Seringkali saudara, ketika keadaan baik-baik saja kita menerima perintah Tuhan, kita tidak mau melakukannya. Kita anggap, masa sih kalau saya tidak nurut Tuhan akan menghajar saya? Dia akan begitu baik, dia akan begitu mengasihi. Apalagi saudara, jika kita mungkin punya berbagai macam alasan yang kita pandang baik, ya, seperti Yunus. Yunus tidak taat, saudara, untuk pergi ke bangsa Nineve. Kalau saudara perhatikan seluruh pasal ini, Yunus melihat, saudara, dan mengalami bersama dengan bangsa Israel betapa kejamnya orang Nineve kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel. Mereka sungguh-sungguh menyiksa, saudara, melakukan penjarahan, dan saya bahkan pernah membaca bagaimana kejamnya orang Nineve ini terhadap bangsa Israel. Mereka bisa dikuliti, saudara-saudara sekalian, kulitnya itu bisa seperti diseset gitu, ya, lalu kemudian badan manusia yang sudah diseseti kulitnya itu ditaburi garam, ya, dijemur di tengah matahari sedemikian rupa. Begitu kejam sekali. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain, saudara, lidah bisa sampai ditarik dan sebagainya, kekejaman orang-orang Nineve. Itu sebabnya Yunus tahu bahwa Allah yang disembahnya, Allah Israel,
adalah Allah yang bukan saja Allah yang maha adil, tapi Allah yang maha pengasih. Kalau dia menyampaikan berita hukuman, dan kalau kemudian orang-orang Nineve ini percaya dan bertobat, maka mereka tidak akan jadi dihukum. Itu yang Yunus tidak mau. Seandainya betul-betul orang Nineve alami keselamatan, dan Yunus kembali kepada bangsa Israel, di mana mukanya Yunus akan ditaruh? Saudara-saudara sekalian, bangsa Yahudi, orang-orang sebangsanya mungkin akan marah. Seharusnya orang yang begitu jahat seharusnya dihukum oleh Tuhan, jangan diselamatkan. Jadi sudah itu alasan Yunus kenapa dia tidak mau pergi. Jadi bisa saja kita merasa, Tuhan saya tidak taat karena saya punya alasan sendiri, alasan yang baik menurut kita. Bapak Ibu Saudara, tetapi hari ini kita belajar langkah lebih baiknya kita taat sebelum kita mengalami hajaran, daripada kita harus dihajar dulu ya sampai sakit, babak belur, sampai hancur, terpuruk, baru aduh Tuhan ampun Tuhan saya mau taat. Tapi sudah namanya manusia, berapa banyak kita seringkali seperti Yunus, baru taat setelah mengalami hajaran. Dan firman Tuhan berkata bahwa hajaran itu ketika diberikan memang tidak mendatangkan damai sejahtera, tetapi mendatangkan duka cita, tidak mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan duka cita. Tapi kemudian akan mendatangkan satu buah kebenaran kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, sekarang kita lihat saudara bagian kedua, ini bagian yang sangat penting. Bagaimana respon yang tepat terhadap berita hukuman Allah. Respon yang tepat terhadap berita hukuman Allah. Mari kita membaca sudah di dalam ayat 5 dari Yunus pasal 3, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Orang Nineve percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Nineve demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Bapak Ibu Saudara, HFC Kota sedang melakukan puasa raya selama 40 hari. Dimulai dari tanggal, saya bagi dua, saudara. Yang pertama puasa 30 hari, dari baik bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah berpuasa, saudara, di dalam Alkitab tidak ada cara yang baku berapa lama kita harus berpuasa, kapan, dan berapa lama, kapan, dan caranya seperti apa. Memang secara baku tidak ada. Tetapi saya memberikan satu gambaran saudara sekalian ya, bagaimana saudara bisa memilih berpuasa setengah hari, atau yang seperti saya pilihkan 18 hari, 18 jam, Misalnya saudara mulai tidak makan malam jam 6 malam, maka saudara akan makan lagi adalah jam 12 siang. Nah, itu selama 18 jam. Tapi kalau sudah ingin puasa 24 jam, maka makan jam 6 malam, saudara akan makan kembali keesokan harinya jam 6 malam. Bapak Ibu Saudara,
jika kita memiliki satu tekad yang sungguh-sungguh, ya, puasa raya bukan hanya ketika saudara menghadapi persoalan, saya nggak ada masalah, ngapain puasa? Nanti kita seperti Yunus, saudara ya, kita hanya taat ketika alami hajaran. Tetapi kita berpuasa bukan hanya karena kita punya persoalan atau karena kita menghadapi satu masalah yang tidak bisa diberi jalan keluar atau kita sedang memohonkan sesuatu, saudara, baru kita berpuasa. Tidak. Tapi kita mau menjadikan puasa ini juga seperti gaya hidup kita, sebagai lifestyle, juga bagian dari ibadah. Yesus sendiri berpuasa. Rasul Paulus menjadikan puasa juga sebagai hal yang sebagai gaya hidupnya, dia rutin, sering sekali berpuasa. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita kembali melihat bagaimana respon yang tepat terhadap berita hukuman Allah. Saudara, kalau kita mau mengaplikasikan dalam kehidupan kita, sebetulnya berita hukuman Allah pun sudah didengungkan sudah di dunia ini. Yaitu jika kita tidak percaya kepada anak Allah yang hidup, Yesus Kristus, kita akan binasa. Upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23. Nah, seharusnya kita memberikan respon yang tepat terhadap berita hukuman Allah. Saudara, kita membaca dikatakan ayat yang kelima tadi, orang Nineve ini percaya kepada Allah. Saudara, saya pada waktu merenungkan dan menghayati ayat-ayat ini, bagaimana mungkin saudara, kota Nineve yang dikatakan begitu luas, 3 hari perjalanan jauhnya, begitu banyak penduduknya, kok bisa takluk dan tunduk saudara kepada berita yang dibawa oleh seorang Yahudi, musuh mereka. Dan berita ini sudah dibawa oleh satu orang. Berhadapan sudah dengan begitu banyak orang di Nineve. Saudara, seharusnya bisa saja Yunus ini kemudian ditangkap dan dihukum mati. Coba bandingkan sudah dengan Yeremia ketika membawa berita hukuman Tuhan bahwa bangsa ini akan dibuang di Babel selama 70 tahun lamanya. Saudara, mereka bukannya seperti orang Nineve, merendahkan diri, berpuasa. Yeremia malah ditangkap, saudara, dimasukkan ke dalam sumur, dipenjara, dan sebagainya. Jadi saudara bisa membandingkan betapa, saudara, sungguh-sungguh orang Nineve ini, sekalipun dikatakan mereka ini adalah bangsa yang jahat sekali. Tetapi ketika mendengar berita firman Tuhan, berita tentang hukuman Allah, mereka bisa percaya kepada Allah. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Tentu di atas semuanya ini adalah anugerah Allah. Firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun bisa percaya kepada Yesus Kristus kalau bukan karena itu dianugerahkan saudara oleh kuasa Roh Kudus. Kita membaca saudara orang-orang, saya mendengar begitu banyak orang-orang saudara yang mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Bahkan yang dari lahir, dari kecil, sudah dididik saudara dengan cara, dengan keyakinan yang lain, sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi hamba di dalam keyakinannya. Tetapi saudara ketika dewasa, benar-benar bisa mengalami satu pertobatan yang luar biasa. Bahkan mereka berani membayar harga. Saudara-saudara sekalian, mereka karena betul-betul meyakini keyakinannya kepada Kristus, mereka dipenjarakan. Bahkan ada yang sampai 10 tahun, saudara. Penjarakan, bandingkan dengan teroris yang hanya dipenjara 3 tahun saja. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana sungguh adalah karena anugerah Allah yang luar biasa. Kalau saudara dan saya itu bisa percaya Yesus Kristus itu Tuhan, Juru Selamat. Dia adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Barang siapa yang ingin menuju kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Dan kita bisa percaya, itulah anugerah.
Dan ketika saudara bisa menyampaikan kepada orang yang dekat dengan kita, belum tentu percaya, bukan? Saya aja berdoa menyampaikan kesaksian berita Injil keselamatan kepada salah satu kakak saya, sudah kakak laki saya. 35 tahun, saudara. Pada akhirnya dia baru mau benar-benar percaya dan memberi diri dibaptis. Saudara, menginjili dan membawa berita keselamatan kepada keluarga sendiri, kepada orang-orang yang baik, ya, seringkali jauh lebih sulit daripada sudah kepada orang-orang yang mungkin memang banyak kejahatannya, melakukan begitu banyak kefasikan dalam hidupnya. Dan saudara, ketika mendengar berita keselamatan, ya, seperti orang Niniwe begitu jahat, tetapi begitu mendengar berita mereka akan dihukum, kota mereka akan ditunggang balikan 40 hari lagi, dikatakan mereka percaya kepada Allah. Luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pepatah berkata, orang bijak akan mendengarkan nasihat, bahkan teguran yang keras sekalipun. Tetapi orang yang fasik, saudara, akan mencari bagaimana caranya menjatuhkan sang penasehat. Jadi saudara, kalau dinasehati, kalau bisa saudara sekalian dia jatuhkan, dia serang balik. Bukannya meresponi nasihat itu, tetapi melawan, bahkan saudara menghancurkan, kalau bisa membunuh, memunahkan sang penasehat. Bukankah itu yang sekali lagi saya katakan dilakukan saudara oleh banyak imam orang-orang Israel pada zaman Yeremia. Nah, hari ini kembali kita melihat saudara bagaimana kita belajar dari orang Niniwe. Sebab firman Tuhan juga Yesus menyampaikan itu di dalam Injil Lukas 11 ayat 32. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Dan mereka akan menghukumnya. Ya, angkatan ini, angkatan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang terus bebal, saudara, orang-orang yang memakai kebenarannya sendiri. Bahwa sampai hari ini, saudara, ada satu kelompok aliran orang-orang percaya yang mengatakan tidak ada neraka. Allah itu kasih. Tidak mungkin Allah yang adalah kasih menghukum manusia. Dia pasti mengasihi, tidak mungkin ada neraka. Wah, sudah ya. Mereka membuat kebenaran sendiri, padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, lautan api yang menyala-nyala itu ada, neraka itu ada, di mana ulat ngengat tidak mati katanya. Api tidak padam. Di dalam api neraka, saudara sekalian, ingatan manusia, perasaan manusia tidak diambil. Dia bisa mengingat, dia bisa menyesal, tapi tidak bisa, saudara, mengalami satu pemulihan. Itu sebabnya satu-satunya kesempatan untuk hidup kita ini bertobat sungguh-sungguh. Untuk hidup kita ini berada di dalam jalan kebenaran. Untuk hidup kita ini betul-betul, saudara, menghidupkan iman kita kepada Kristus adalah di dunia ini. Setelah kita mati, saudara, kita tidak bisa didoakan, ya. Doa hanya untuk orang yang hidup saja. Saudara, setelah mati itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Ibrani 9 ayat 27 berkata, manusia itu hidup satu kali, setelah itu mati dan akan dihakimi. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah kembali kita melihat ya bagaimana Yesus sendiri berkata, pada waktu itu orang-orang Niniwe bertobat pada saat mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini, ya, dia berbicara mengenai Yesus sendiri. Sesungguhnya yang ada di sini itu lebih daripada Yunus. Saudara, respon yang tepat terhadap berita hukuman Allah, kita bisa melihat orang Niniwe ini melakukan puasa. Mereka merendahkan diri, tidak makan, tidak minum, baik orang dewasa maupun anak-anak. Bahkan dikatakan di ayat 6, setelah raja juga mendengar kabar itu, raja kota Niniwe itu pun turun dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya,
Diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Dan raja lebih jauh sudah memberikan perintah supaya manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Ini yang disebut puasa total. Di sepanjang Alkitab kita tidak membaca lagi kisah bagaimana sampai ternak pun tidak boleh diberi makan. Saya merenungkannya, kenapa ya? Sampai anak pun ikut berpuasa. Sampai ternak pun ikut berpuasa. Saudara, karena kalau anak kecilnya tidak puasa, ternaknya tidak puasa, mereka tidak bisa fokus. Mereka akan tetap bekerja, mereka akan tetap siapkan rumput, mereka tetap akan siapkan makanan untuk anak-anak. Nah, mereka akan sibuk sendiri, lalu kemudian mereka sendiri sulit berpuasa. Nah, ini puasa total yang luar biasa. Saudara sekali, di mana dari raja sampai rakyat jelata, dari orang dewasa sampai anak kecil, dari manusia, bahkan mungkin yang dianggap sebagai budak, orang yang sangat rendah, sampai ternak, semuanya dikatakan saudara berpuasa, tidak makan, tidak minum. Berapa lama? Alkitab tidak mencatat berapa lama, tapi saya tafsirkan saudara kalau dikatakan 40 hari lagi, ya, kota ini akan ditunggang balikkan. Sejak saudara didengarnya berita itu, mereka berpuasa. Apakah saudara perlu mencapai sampai waktu 40 hari baru Tuhan mendengar? Sebab kita membaca saudara bagaimana mereka berseru kepada Allah, dan dikatakan saudara Tuhan tidak jadi ya di ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi sudah kemungkinan besar tidak sampai 40 hari lah ya. Tapi ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, Allah melihat bagaimana hati mereka, yang kemudian diwujudkan lewat tingkah laku mereka yang berbalik dari yang jahat. Menyesallah Allah. Saudara, ada orang berkata, bagaimana Allah yang adalah Allah kok bisa menyesal ya? Saudara-saudara kalian, ini hanya menggambarkan aja satu metafor ya. Bagaimana Allah betul-betul saudara sekalian meresponi penyesalan manusia, pertobatan manusia. Allah tidak pernah berkata, kamu nggak mungkin bisa saya ampuni, karena dosamu sudah terlalu besar. Sudah tidak mungkin kalau dosamu ya sedang-sedang aja atau kecil, masih bisa saya ampuni. Kalau ini sudah keterlaluan. So, bukankah kata-kata ini sering kita dengarkan ketika manusia tidak bisa mengampuni, dia berkata, ini nggak main-main ini dosanya keterlaluan ini. Itu sebabnya saya harus menghukum dia. Saya harus balas dia. Saudara-saudara sekalian, itulah manusia berdosa yang mengambil kursinya Allah sendiri sebagai hakim. Allah sendiri sudah ketika betul-betul mendapatkan satu respon yang tepat dari orang-orang Nineve. Dikatakan saudara Allah tidak jadi melakukan rancangan untuk menghukum orang Nineve. Saudara, menunggang balikan kota itu. Nah, saat ini sudah kita akan melihat bagaimana respon yang tepat yang kita harus lakukan ketika kita berpuasa apa, saudara? Kita belajar dari orang-orang Nineve yang sangat jahat ini. Yang pertama, mereka percaya akan berita hukuman Tuhan. Saudara, apakah saudara benar-benar dari lubuk hati percaya bahwa Yesus Kristus sudah sangat amat dekat. Dia bisa datang kapan saja. Menjemput setiap umatnya, setiap mempelai, saudara. Bukan cuma sekedar orang Kristen yang hidupnya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi betul-betul yang diangkat adalah mempelai. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya? Jika kita percaya seperti bangsa ini, saudara-saudara sekalian, mereka bukan hanya berpuasa, tetapi mereka benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
Mereka benar-benar merendahkan diri, meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat. Mereka berseru kepada Allah. Itulah saudara yang mereka lakukan. Mereka berseru kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Saudara-saudara sekalian, inilah bertobat. Inilah berpuasa dengan benar. Disertai pertobatan. Yesaya 58 merupakan ayat-ayat yang penting, pasal yang penting untuk kita yang berpuasa. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-6 Yesaya 58. Berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Artinya apa, saudara? Kalau ada orang yang melakukan kelaliman, nah itu harus dibuka belenggu-belenggunya. Kita harus bertobat. Kita jangan terus diikat di dalam belenggu kelaliman. Kita harus bertobat. Membuka belenggu-belenggu kelaliman. Melepaskan tali-tali kuk yang juga mungkin kita lakukan kepada sesama. Kita ikat tali kuk kepada sesama. Artinya sudah kita juga melepaskan pengampunan. Ya, kita tidak hanya minta ampun kepada Tuhan, tapi kita juga melepaskan pengampunan. Supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Inilah puasa yang benar. Saudara, puasa yang disertai pertobatan yang sungguh-sungguh, memohonkan pengampunan, meninggalkan segala dosa-dosa perjalanan kehidupan kita yang tidak taat, penuh dengan pemberontakan. Lalu kemudian juga kita memerdekakan orang yang teraniaya. Kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin menyakiti kita, orang-orang yang sudah merugikan kita, menghancurkan hidup kita. Kalau saudara merindukan puasa kita benar-benar diterima oleh Tuhan, saudara lakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Pada waktu itulah Tuhan menjanjikan terangmu akan bersinar. Di ayat 8-nya. Terangmu akan mereka seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Nah, saya percaya juga, saudara, dengan segera juga ketika Tuhan sudah melihat hati dan kesungguhan daripada orang-orang Niniwe, raja, saudara, sampai rakyat jelata berpuasa merendahkan diri. Dikatakan Tuhan akan memulihkan lukamu dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan menjadi barisan belakang. Saudara, di bagian yang terakhir kita melihat bagaimana orang-orang Niniwe dipimpin oleh Raja Niniwe ini sungguh merendahkan diri. Mereka, kita membaca sudah tidak lagi menjadi orang-orang yang sombong. Coba kita membaca ya di ayat yang ke-8. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung. Ayat 8, Yunus 3 ayat 8. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Nah ini sudah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saudara, ini puasa yang benar disertai pertobatan, motivasi yang benar, sikap yang benar kepada sesama. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Dan disinilah kita melihat bagaimana puasa, upaya kita merendahkan diri. Kita merendahkan hati. Saudara, kita bisa membaca bagaimana sang raja ini luar biasa. Siapa tahu, dia tahu mereka udah sangat jahat sekali, kejam sekali. Siapa tahu ketika mereka merendahkan diri dan berpuasa, siapa tahu. Mungkin Allah akan berbalik, menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala. Sehingga kita tidak binasa. Sungguh, saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe yang jahat, yang sangat kejam, ternyata sudah itu memperkenan hati Tuhan. Puasa yang menggetarkan hati Tuhan. Puasa, saudara, yang mengubahkan hukuman menjadi satu keselamatan. Biarlah di hari-hari ketika kita berpuasa, kita mau sungguh-sungguh merendahkan diri kita, memohon pengampunan, melepaskan pengampunan, berseru dan meminta pertolongan.
Tuhan menjanjikan, lukamu akan dipulihkan dengan segera. Tuhan akan menjadikan kebenaran di barisan depan kita. Kemuliaan ada di barisan belakang kita. Mengawal kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagai banyak dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Mari bersama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sama-sama angkat tangan kita bersama, serukan kepada Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati sungguh-sungguh setiap anak-anak-Mu yang rajin Tuhan dalam doa pagi. Via Zoom, via YouTube Tuhan, sertai buat berhasil pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan, diberikan damai sejahtera. Terlebih Tuhan, kami boleh terus berjaga dan berdoa. Bagi mereka yang sedang berpuasa Tuhan, berikan kekuatan, tekad untuk kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa-doa yang kami panjatkan Tuhan jawab. Tuhan yang akan membuat Tuhan terang merekah bersinar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membawa kami boleh menuai berlipat ganda. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, demikian juga pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. Tuhan Yesus berkati saudara, sampai ketemu lagi kita besok pagi.